Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 mata kuliah Chujok Yohyoki akan menjelaskan kanji-kanji yang ada di bab 18 yang berkaitan dengan Kaisha. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Amira Laina dengan NIM 2301846. Kemudian ada rekan saya, Azriel Rizkullah dengan NIM 2307642 dan Wilda Siti Fadila dengan NIM 2304336. Oke Minasang, kita masuk ke penjelasan kanji yang pertama. Kanji yang pertama ini memiliki kunyomi motomo dan onyomi sai. Arti utama dari kanji ini adalah paling, yang paling atau ter, dan tingkat paling tinggi atau paling ekstrim. Kanji ini digunakan untuk menunjukkan derajat tertinggi dari suatu sifat, keadaan, atau jumlah. Nah, di sini ada pengantar cerita dari kanji ini nih Minasang. Mukashi-mukashi, hitabita wa monogoto o kuraberu toki 一番強い、一番大きいと言いたいと思っていました。その時に生まれた漢字が才です。才はたくさんある中から一番上を選び出す気持ちを表しています。Nah, jadi artinya dahulu kala itu ketika orang-orang membandingkan sesuatu, mereka ingin mengatakan yang terkuat atau yang terbesar. Nah, karakter kanji sai ini lahir pada saat itu Minasang. Kanji sai ini mengungkapkan perasaan memilih yang terbaik di antara banyak pilihan. Nah, asal-usul pembentukan dari kanji ini terdiri dari dua bagian. Ada kanji hi yang berarti matahari atau waktu, dan kanji toru yang berarti mengambil. Nah, makna asalnya adalah mengambil bagian teratas atau terakhir dari waktu. Nah, dari sini berkembanglah menjadi makna yang paling atau tingkat tertinggi. Secara konsep, kanji sai ini menunjukkan sesuatu yang mencapai puncak. Di sini ada contoh kotoba yang menggunakan kanji ini nih Minasang. Yang pertama ada saiko yang berarti paling tinggi atau terbaik. Kemudian ada saiking yang berarti akhir-akhir ini atau terbaru. Kemudian ada saisho yang berarti awal atau pertama. Dan ada saishu yang berarti terakhir atau final. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya ya Minasang. Yang pertama ini ada kono eiga wa kotoshi de saikou ni omoshiroi desu. Yang artinya, film ini adalah yang paling menarik tahun ini. Kemudian yang kedua ada saikin nihongo no benkyou ga tanoshiku narimashita. Yang berarti, akhir-akhir ini belajar bahasa Jepang menjadi menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada kaigi wa saisho ni jiko shoukai kara hajimarimashita. Yang berarti, rapat dimulai dengan perkenalan diri. Kemudian yang keempat, ada taifu de ryoko ga jushi ni nari saiyaku da. Yang berarti perjalanan dibatalkan karena badai. Pokoknya parah deh, yang paling terburuk. Nah, begitu Minasang. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan kanji yang kedua nih Minasang. Kanji yang kedua ini hanya memiliki onyomi yang dibaca fuku. Nah, arti kanji ini adalah wakil, tambahan, kedua atau sampingan, dan membantu peran utama. Kanji ini sering dipakai untuk menunjukkan posisi pendamping, peran kedua, atau sesuatu yang ditambahkan pada hal utama. Nah, sekarang kita bahas pengantar cerita dari kanji ini nih Minasang. Mukashi, mura ni wa chou to fukuchou ga imashita. Fukuchou wa itsumo chou o tasuke, mura no shigoto o sasaete imashita. Shūyaku de wa arimasen ga, totemo taisetsu na yakuwari deshita. Sore ga fuku to iu kanji no imi desu. Nah, jadi artinya, dahulu kala, desa itu memiliki seorang kepala dan seorang wakil kepala. Nah, wakil kepala selalu membantu kepala dan mendukung pekerjaan desa. Meskipun bukan tokoh utama, ia memainkan peran yang sangat penting nih Minasang. Itulah kenapa arti dari kanji ini merupakan wakil. Asal-usul kanji ini terdiri dari dua gabungan nih Minasang. Kanji yang sebelah kiri berarti wadah yang penuh, yang maknanya itu lengkap atau terisi. Nah, kanji yang sebelah kanan itu artinya pedang yang memiliki makna membagi atau mengatur. Nah, secara makna, kanji fuku ini menunjukkan sesuatu yang melengkapi atau membantu hal utama. Jadi bukan yang utama itu sendiri ya, Minasang, hanya membantu. Nah, untuk contoh kotobanya, ada yang pertama ini dibacanya fuku shacho, yang artinya wakil direktur. Yang kedua ada fukusayo, yang artinya efek samping. Yang ketiga ada fukugyo, yang artinya pekerjaan sampingan. Dan yang keempat ada fukushi, yang artinya kata keterangan atau adverbia. Sekarang kita bahas contoh kalimatnya yuk.
Yang pertama ada kare wa kaisha no fukushacho toshite shacho o sasaeteiru. Yang artinya dia mendukung direktur sebagai wakil direktur. Yang kedua ada kono kusuri ni wa fukusayo ga aru kamoshiremasen. Yang artinya obat ini mungkin memiliki efek samping. Yang ketiga ada saikin fukugyo o hajimaru hito ga fueteiru. Yang artinya akhir-akhir ini orang yang memulai pekerjaan sampingan semakin bertambah. Yang keempat ada totemo wa fukushi desu. Yang artinya totemo adalah kata keterangan. Begitu minasan. Sekarang kita lanjut ke penjelasan kanji yang ketiga nih minasang. Kanji yang ketiga ini memiliki kongyomi yang dibaca kuda dan onyomi yang dibaca kang. Arti utama dari kanji ini adalah mengelola, mengatur, mengawasi, dan pipa atau tabung nih minasang. Kanji ini sering dipakai dalam konteks manajemen, administrasi, dan juga pengelolaan tanggung jawab. Untuk pengantar cerita pada kanji ini adalah Mukashi, hitabito wa mizu ya oto o tousu tame ni kan o tsukatte imashita. Shikashi, tada tousu dake de naku, nagare o kanri suru koto mo taisetsu deshita. Soko kara kan wa kanri suru, shihai suru toいう意味を持つようになりました. Jadi artinya, di masa lalu orang-orang itu menggunakan pipa untuk mengalirkan air dan suara. Tapi, yang penting bukan hanya untuk mengalirkan sesuatu nih minasang. Untuk mengendalikan alirannya juga penting. Nah, dari sinilah kanji kang ini kemudian sering dikaitkan dengan arti mengelola atau mengendalikan. Nah, asal-usul kanji ini adalah terdiri dari take kamuri yang bermakna bambu dan kanji kang yang artinya kantor, pemerintahan atau otoritas. Jadi dahulu bambu itu sering digunakan sebagai pipa atau alat. Nah, kemudian maknanya berkembang menjadi mengatur, mengelola, dan mengawasi, seperti pekerjaan di kantor pemerintahan minasan. Nah, di sini ada beberapa contoh kotobanya nih minasang. Yang pertama ada kangri, yang artinya pengelolaan atau manajemen. Yang kedua ada shukang, yang artinya penanggung jawab utama. Kemudian ada kangkatsu, yang artinya wilayah kewenangan. Dan suikang, yang artinya pipa air nih minasang. Sekarang kita bahas contoh kalimatnya ya. Yang pertama ada kono kaisha de wa yohou no kangri ga totemo juyou da. Yang artinya di perusahaan ini pengelolaan informasi sangat penting. Yang kedua ada kare wa kono projecto no shukan desu. Yang artinya dia adalah penanggung jawab utama proyek ini. Yang ketiga, sono chiiki wa keisasu no kankatsu ni haitteiru. Yang artinya wilayah itu berada dalam kewenangan polisi. Yang keempat ada suikan ga furuku natte mizu ga moreteiru. Yang artinya pipa air sudah tua dan airnya bocor nih minasang. Baik Minasang, saya Bella Siti Fadila yang akan melanjutkan menjelaskan mengenai kanji yang keempat, kelima, dan keenam. Untuk kanji yang keempat, yaitu kanji dengan kunyomi mono dan onyomi sha. Untuk arti utamanya sendiri yaitu orang, seseorang, pelaku, atau pihak tertentu. Jadi kanji mono atau sha ini tuh digunakan untuk menunjuk orang yang melakukan sesuatu atau orang dengan peran atau pekerjaan tertentu. Nah, di sini ada pengantar ceritanya juga. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Mukashi, hitobito wa yakuwari ni yotte yobikata ga chigaimashita. Manabu hito, hataraku hito, oshieru hito. Sono hitori hitori o arawasu tame ni tsukawareta kanji ga sha desu. Sha wa hito sono mono o sasu taisetsu na kanji desu. Jadi, artinya adalah di masa lalu, orang-orang dipanggil dengan nama yang berbeda tergantung pada peran mereka. Pelajar, pekerja, ataupun guru. Kanji yang digunakan untuk mewakili masing-masing orang ini adalah sha. Sha adalah kanji penting yang merujuk pada orang itu sendiri. Untuk asal-usul kanjinya, kanji sha atau mono ini tuh berasal dari bentuk kuno yang menggambarkan hitoga monogoto ni kakawatte iru sugata. Yang artinya itu awalnya menunjuk seseorang terlibat atau bertindak, tapi akhirnya maknanya itu berkembang menjadi orang, pelaku, atau pihak secara umum. Untuk contoh kotobanya ada 4. Yang pertama itu ada gakusei sha, yang artinya pelajar. Sha di sini tuh menunjuk pada orang itu sendiri, yaitu pelajar. Yang kedua ada isha, yang artinya dokter. Yang ketiga ada kenkyusha atau peneliti. Dan yang keempat ada ryosha atau pengguna. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, kare wa yumei na kenkyusha desu. Dia adalah peneliti yang terkenal. Yang kedua, kono shisetsu wa
koreisha no tame ni tsukawaremashita. Yang artinya fasilitas ini dibuat untuk para lansia. Yang ketiga, ryosha no imi o taisetsu ni shite kudasai. Oh maaf, ryosha no iken o taisetsu ni shite kudasai. Yang artinya, tolong hargai pendapat para pengguna. Dan yang keempat ada isha ni soudang shita houga ii desu. Yang artinya, sebaiknya kamu berkonsultasi dengan dokter. Baik, yang selanjutnya, kanji yang kelima, dibaca kunyominya arawareru dan arawasu. Untuk onyominya adalah geng. Untuk arti utama dari kanji ini tuh adalah muncul, tampak, terwujud, nyata, atau aktual. Untuk kanji ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terlihat, hadir, atau menjadi kenyataan. Nah, untuk pengantar ceritanya sendiri, Yume no naka de wa mienai mono ga takusan arimasu. Shikashi, me o samasu to, sekai ga me o mae ni arawaremasu. Mieru koto, sonzai suru koto. Sore o arawasu kanji ga gen desu. Yang artinya, dalam mimpi ada banyak hal yang tidak dapat dilihat. Namun ketika Anda bangun, dunia muncul di hadapan mata Anda. Untuk dilihat, untuk ada. Jadi kanji yang mengekspresikan hal ini tuh adalah kanji geng. Untuk asal-usul kanji geng ini, atau arawasu dan arawareru, terdiri dari ada kanji o yang artinya berharga dan miru yang artinya melihat. Nah, gabungan ini tuh bermakna sesuatu yang berharga dan dapat dilihat secara langsung, yang kemudian berkembang menjadi makna nyata, muncul, hadir di depan mata. Untuk kotobanya, yang pertama, ada gendai yang artinya zaman sekarang atau modern. Yang kedua, genjitsu yang artinya kenyataan. Yang ketiga ada arawareru yang artinya muncul. Dan ada yang keempat itu gemba. Gemba yang artinya tempat kejadian, lokasi atau lokasi sebenarnya. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama ada mondai ga kyuni arawareta yang artinya masalah itu tiba-tiba muncul. Yang kedua, kare wa genjitsu o uke ireta yang artinya dia menerima kenyataan. Yang ketiga, keisatsu ga sugu ni gemba ni tochaku shita yang artinya polisi segera tiba di tempat kejadian. Dan yang keempat, gendai shakai de wa jouhou ga juyou da yang artinya dalam masyarakat modern informasi itu penting. Selanjutnya adalah kanji yang keenam, dibaca onyominya saja yaitu kyu, yang memiliki arti utama lama, bekas, dahulu, atau mantan. Untuk kanji kyu sendiri itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah ada di masa lalu dan bukan hal yang baru. Untuk pengantar ceritanya sendiri yaitu Mukashi, machi ni wa furui ie ya michi ga takusan arimashita. Hitobito wa sorera o taisetsu ni shi, omoide to shite nokoshite kimashita. Kako kara tsuzuku mono o arawasu kanji ga kyu desu. Yang artinya, dahulu kota ini dipenuhi dengan rumah-rumah dan jalan-jalan tua. Orang-orang menghargai dan melestarikannya sebagai kenangan. Karakter kanji untuk sesuatu yang berlanjut dari masa lalu adalah kyu atau tua. Selanjutnya ada asal-usul kanji kyu ini berasal dari bentuk kuno yang menunjukkan sesuatu yang telah lama digunakan. Jadi awalnya itu bermakna lama atau sebelumnya, kemudian digunakan untuk menunjukkan bekas, mantan, atau yang terdahulu. Untuk kotobanya ada 4 juga. Yang pertama, kyu yang artinya teman lama. Yang kedua, kyusei yang artinya nama keluarga, biasanya nama keluarga yang sebelum menikah. Yang ketiga ada kyushiki yang artinya model lama, dan yang keempat ada kyuka yang artinya rumah keluarga lama atau bangsawan lama. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, hisashiburi ni kyuyu ni atta. Aku bertemu kembali dengan teman lama setelah sekian lama. Yang kedua, kekkon go mo kyusei o tsukatte imasu. Yang artinya setelah menikah, saya masih menggunakan nama keluarga yang lama. Yang ketiga ada kono kikai wa kyushiki nanode atarashi mono ni kaemasu yang artinya mesin ini model lama jadi akan diganti dengan yang baru. Dan yang keempat ada kare wa kyuka no shushin desu yang artinya dia berasal dari keluarga lama atau terpandang. Oke, perkenalkan saya Adrian Rizkolo dengan NIM 2307642 yang selanjutnya akan menjelaskan dari kanji ke-7 sampai terakhir. Untuk kanji yang ke-7, ada kanji dengan kunyomi mukashi dan onyomi seki atau shaku. Arti utama kanji ini adalah dahulu, zaman dulu, atau masa lampau, di mana kanji mukashi ini digunakan untuk menyatakan waktu yang sudah lama berlalu, di masa lalu. Dan pengantar ceritanya, mukashi aru tokoro ni chisanamura ga arimashita. Hitobito wa ima yorimo yukkuri to shita jikan o ikite imashita.
Kako no jidai wa omoidasu toki, watashi tachi wa mukashi toいう言葉をtsukaimasu. Nah, artinya, dahulu kala ada sebuah desa kecil, tempat orang-orang hidup dengan tempo yang lebih lambat daripada sekarang. Ketika kita mengingat masa lalu, kita menggunakan kata-kata mukashi ini. Nah, asal-usul kanji mukashi ini berasal dari bentuk kuno yang menggambarkan sumi kasanatta jikan ya dekigoto, yang maknanya menunjukkan waktu yang telah berlalu dan menumpuk, sehingga berarti masa lalu atau zaman dahulu. Contoh kotobanya, ada mukashi banashi, yang berarti cerita rakyat atau dongeng lama. Ada o mukashi, yaitu zaman yang sangat lampau, sudah dulu sekali, lama sekali, terlewat. Ada juga mukashi fu, atau gaya lama, berarti bisa sebut vintage lah. Ada juga mukashi kara, atau sejak dulu. Untuk contoh kalimatnya, ada mukashi, konomachi wa totemo shizuka datta. Dulu, kota ini sangat tenang. Yang kedua, kodomo no tokoro, mukashi banashi o yoku kita. Saat kecil, aku sering mendengar cerita rakyat. Kanojo wa mukashi kara ongaku ga suki da. Dia suka musik sejak dulu. Lalu, terakhir, o mukashi, hitobito wa shizen to tomoni ikite ita. Pada zaman dahulu, manusia hidup bersama alam. Selanjutnya untuk kanji yang ke-8, ada kanji dengan kunyomi sugu dan sugi, juga onyominya ji atau shi, yang memiliki arti berikutnya, selanjutnya urutan atau menggantikan. Kanji sugi digunakan untuk menyatakan peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, atau urutan waktu kejadian. Untuk mengantar ceritanya, jinsei ni wa owari to hajimari ga arimasu. Hitotsu no dekigoto ga owaru to, sugi no dekigoto yatte kimasu. Sono nagare o arawasu kanji ga sugi desu. Jadi, dalam kehidupan, ada permulaan dan juga ada akhir. Ketika suatu peristiwa berakhir, peristiwa berikutnya akan datang. Karakter kanji yang mewakili aliran ini adalah sugi. Asal-usul kanji sugi ini terdiri dari sanzui atau air, dan juga kakeru, yang berarti kekurangan atau membuka mulut. Di mana dahulu kala cairan mengalir terus tanpa henti, kemudian berkembang menjadi makna berikutnya, selanjutnya, atau berurutan. Kotobanya sendiri, yang pertama ada jikai, yang berarti pertemuan atau kesempatan berikutnya. Yang kedua ada shidai, urutan atau keadaan. Yang ketiga ada jinan, anak laki-laki kedua. Juga ada sugi-sugi yang berarti berturut-turut. Contoh kalimatnya yang pertama ada sugi no eki de orimasu. Saya turun di stasiun berikutnya. Jikai no kaigi wa raishū desu. Rapat berikutnya minggu depan. Mondai ga sugi-sugi to okotta. Masalah terjadi bertubi-tubi. Kare wa kazoku no jinan desu. Dia adalah anak laki-laki kedua dalam keluarganya. Untuk kanji yang ke-9, ada kanji dengan onyomi oku, yang berarti 100 juta atau jumlah yang sangat besar. Kanji oku digunakan untuk menyatakan bilangan besar, terutama dalam konteks uang, populasi, dan juga statistik. Untuk mengantar ceritanya, mukashi hitobito wa kazu o kazueru tame ni kantan na suji kara sukai hajimemashita. Shikashi, kuni ya machi ga ookiku naru to tatemo ooki na kazu ga hitsuyou ni narimashita. Sono ooki na kazu o arawasu kanji ga oku desu. Yang artinya, dahulu orang-orang mulai menggunakan angka-angka sederhana untuk berhitung. Namun, seiring pertumbuhan negara dan juga kota, mereka membutuhkan angka yang jauh lebih besar. Kanji yang mewakili angka-angka besar ini adalah oku. Nah, untuk asal-usul kanji oku, terdiri dari ninben, atau yang berarti manusia, juga i, berarti pikiran atau maksud. Awalnya, menunjukkan jumlah yang sangat banyak hingga sulit dibayangkan oleh manusia. Kemudian digunakan secara khusus untuk menyatakan bilangan 100 juta. Untuk kotobanya sendiri ada ichioku, yang berarti 100 juta. Ada juga okuman choja, yang artinya orang kaya. Ada suoku, beberapa ratus juta, dan nan oku, beberapa ratus juta. Contoh kalimatnya. Yang pertama ada kono kaisha wa ichioku en ijo no rieki o dashita, yang artinya perusahaan ini memperoleh keuntungan lebih dari 100 juta yen. Yang kedua, kare wa okuman choja ni naru koto o yume miteiru. Dia bermimpi menjadi orang yang sangat kaya. Yang ketiga, kono douga wa suoku kai sai sareteiru. Artinya video ini telah diputar ratusan juta kali. Lalu terakhir ada Nihon no jinkou wa 1 oku nin ijo desu, yang artinya jumlah penduduk Jepang lebih dari 100 juta orang. Untuk kanji yang ke-10 ada kanji dengan kunyomi kizasu atau kizashi dan onyomi cho, memiliki arti triliun, tanda, pertanda atau gejala. Kanji kizasu digunakan baik untuk bilangan yang sangat besar maupun tanda awal sesuatu peristiwa. Untuk pengantar ceritanya, ada Sorano iro ga kawari,
風が強くなってきました。人々は雨が降る蝶を感じます。大きな出来事の前には必ず小さな蝶があります. Artinya langit berubah warna, angin semakin kencang. Orang-orang merasakan tanda-tanda hujan. Sebelum peristiwa besar, selalu ada tanda-tanda kecil. Untuk asal-usul dari kanji cho ini berasal dari bentuk kuno yang menggambarkan retakan pada tulang atau tempurung kura-kura. Jadi pada zaman dahulu, retakan tersebut dibaca sebagai pertanda masa depan. Maknanya kemudian berkembang menjadi tanda atau pertanda, dan juga digunakan untuk bilangan besar atau triliun. Untuk kotobannya, ada choko, yang berarti tanda atau gejala. Ada zencho, pertanda awal. Icho, 1 triliun. Lalu ada juga kitsuna kizashi, atau pertanda buruk. Untuk contoh kalimatnya, keiki kaifuku no chou ga miete kita, yang artinya tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat. Yang kedua, byoki no choko ni hayaku kizuku koto ga taisetsu da. Penting untuk cepat menyadari gejala penyakit. Kono keikaku ni wa 1 chou en ijou kakaru. Rencana ini membutuhkan biaya lebih dari 1 triliun yen. Kare wa shippai no zencho o kanjite ita. Dia merasakan pertanda sebelum kegagalan. Untuk kanji yang ke-11 ada kanji dengan kunyomi sui eru atau suiyasu, dan juga onyomi hi, memiliki arti utama biaya, pengeluaran, atau menghabiskan, di mana menghabiskan di sini dalam konteks uang, waktu, maupun tenaga. Kanji hi ini sering digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dikeluarkan atau dikorbankan. Untuk komentar ceritanya, Seikatsu no nakade hito wa okane ya jikan o sukaimasu. Shokuji, benkyou, ryoko. Nani ka wa eru tame ni sukau mono o arawasu kanji ga hi desu. Jadi, dalam kehidupan keseharian, orang menggunakan uang dan juga waktu untuk makan, belajar, maupun berwisata. Kanji yang mewakilkan barang yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu adalah hi. Nah, asal-usul kanji hi ini terdiri dari kai, yaitu kerang, di mana kerang digunakan sebagai alat tukar pada zaman dahulu. Dan ada juga futsu, atau membagi atau mengeluarkan. Gabungan ini bermakna mengeluarkan uang yang kemudian berkembang menjadi biaya, pengeluaran, atau menghabiskan. Untuk kotobannya ada hyo, yang berarti biaya, shohi, konsumsi atau pembelanjaan, gakuhi, yaitu biaya sekolah, dan koutsuhi, yaitu biaya transportasi. Contoh kalimatnya, ryugaku ni wa oku no hyo ga kakaru. Studi ke luar negeri membutuhkan banyak biaya. Maitsuki no koutsuhi o keisan shiteiru. Saya menghitung biaya transportasi bulanan. Jikan o muda ni suiyashite wa ikenai. Jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kono ibento wa ichi no hiyo de okonawareta. Acara ini diadakan dengan biaya dari pemerintah kota. Selanjutnya, kanji yang ke-12 ada kanji dengan onyomi-san, yang artinya menghitung, perhitungan atau perkiraan. Kanji-san berkaitan dengan angka, logika, dan proses menghitung atau memperkirakan sesuatu. Untuk pengantar ceritanya, mukashi hitobito wa kazu o kazeeru tame ni yubi ya dougu o sukatte imashita. Seikaku ni kazeeru koto wa seikatsu no naka de totemo taisetsu deshita. Sono keisan suru koi o arawasu kanji ga san desu. Di masa lalu, orang menggunakan jari atau alat untuk menghitung angka. Menghitung dengan akurat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karakter kanji yang mewakili tindakan menghitung adalah san. Asal-usul kanji san terdiri dari takekan muri, yang berarti bambu. Lalu ada me, yang berarti mata, dan kyo, yang berarti kedua tangan. Jadi, dahulu, bambu digunakan sebagai alat hitung, dan digerakkan dengan tangan sambil melihat, sehingga maknanya menjadi menghitung atau perhitungan. Untuk contoh kotobannya, ada keisan atau perhitungan. Ada anzang, hitung di kepala, yosang, anggaran, dan sansu, yang berarti matematika atau aritmetika. Contoh kalimatnya, yang pertama ada kono mondai o keisan shite kudasai. Tolong hitung soal ini. Kare wa anzang ga totemo hayai. Dia sangat cepat dalam berhitung dalam kepalanya. Kotoshi no yosang wa mada kimatte inai. Anggaran tahun ini belum ditentukan. Kodomotachi wa sansu o benkyou shiteiru. Anak-anak sedang belajar matematika. Untuk kanji yang 13 ada kanji dengan kunyomi tomo atau sona eru, dan onyomi kyo atau ku, yang berarti menyediakan, mempersembahkan, menemani atau bersama, dan digunakan untuk memberikan sesuatu.
Kanji tomo berkaitan dengan memberi, menyediakan, atau menyertai orang lain. Pengantar cerita dari kanji ini adalah Hito wa Daisatsu no Hito ya kami sama ni tabemono ya mono o sonaimasu. Mata hito ni dewa naku dareka to issho ni koudou suru koto mo arimasu. Sore rawasu kanji ga tomo desu. Orang mempersembahkan makanan ataupun barang-barang lainnya kepada orang yang mereka cintai dan juga para dewa. Mereka juga melakukan berbagai hal bersama-sama, bukan sendirian. Kanji yang mewakili hal-hal ini adalah tomo. Nah, asal-usul kanji dari tomo ini terdiri dari ninben yang berarti manusia dan kyo yang berarti bersama. Maknanya adalah orang yang bersama-sama melakukan sesuatu yang kemudian berkembang menjadi menyediakan, mempersembahkan, atau menemani. Kotobanya yang pertama ada teikyo yang berarti menyediakan atau menyediakan layanan. Ada kyokyu yang berarti pasokan. Ada kodomo yang berarti anak. Dan juga otomo yang berarti pendamping atau teman. Contoh kalimatnya, yang pertama, kono kaisha wa anzen na mizu o teikyo shiteiru. Perusahaan ini menyediakan air yang aman. Yang kedua, denki no kyokyu ga tomatta. Pasokan listrik terhenti. Kodomo tachi wa koen de asondeiru. Anak-anak sedang bermain di taman. Ryoko ni tomodachi o otomo ni shita. Saya membawa teman sebagai pendamping dalam perjalanan. Yang terakhir, kanji ke-14. Ada kanji dengan onyomi zei, yang artinya pajak. Kanji zei digunakan untuk menyatakan uang yang dikumpulkan oleh negara dari rakyat untuk kepentingan umum. Pengantar ceritanya, Hitobito wa shakai de kurasu tame ni doro ya gakko, byoi no tsukaimasu. Sorera o sasaeru tame ni okane o dashaimasu. Sono shikumi wa arawasu kanji ga zei desu. Jadi, untuk hidup bermasyarakat, manusia menggunakan jalan raya, sekolah, dan juga rumah sakit. Untuk mendukung semua itu, masyarakat mengumpulkan uang mereka. Karakter kanji yang mewakili sistem ini adalah zei. Asal-usul kanji zei itu sendiri terdiri dari nogiheng, yang berarti padi atau hasil panen. Dan juga da, yang berarti menukar atau mengambil sebagian. Jadi, pada zaman dahulu, pajak dibayar dengan hasil panen, sehingga maknanya berkembang menjadi pajak atau pungutan negara. Untuk otobannya, ada zeiking, yang artinya pajak. Ada shohizei, yaitu pajak konsumsi. Ada kanzei, yaitu bea cukai. Dan ada zozei, yaitu kenaikan pajak. Contoh kalimatnya, zeiking wa shakai o sasaeru tame ni tsukawareru. Pajak digunakan untuk menopang masyarakat. Nihon dewa shohizei ga kakaru. Di Jepang dikenakan pajak konsumsi. Seifu wa rainen zozei o keikaku shiteiru. Pemerintah merencanakan kenaikan pajak tahun depan. Yunyuhin ni wa kanzei ga hitsuyo da. Barang impor memerlukan bea cukai. Dan tadi adalah kanji terakhir di bab 18 yang dapat kelompok kami jelaskan. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan penjelasan kami. Semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu.